tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia.
Shalom, selamat pagi jemaat keluarga FGS Simpang Pulai. Apa kabar Anda semuanya? Luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan untuk minggu ketiga di bulan April ini, dan sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga seiman kami untuk boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menerima setiap rencana Tuhan yang tertumpah di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini, di mana kami akan menerima makanan rohani kami yang akan selalu menolong kami untuk bisa membangun iman kami lebih dan lebih lagi di dalam Engkau, dan mengenal Engkau lebih dan lebih lagi di dalam kebenaran firman-Mu, dan bahkan kami boleh memiliki rencana-Mu dalam kehidupan kami yang sudah Tuhan rencanakan sebelumnya untuk tiap minggu Tuhan, untuk setiap hari dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk mengajari kami, untuk berikan kami pengertian, pewahyuan, dan pengenalan yang benar akan siapa Allah kami, akan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan pengetahuan bahkan pewahyuan akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Tuhan kami, Yesus adalah Tuhan kami, dan di dalam nama Yesus yang luar biasa kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dan mari semua jemaat yang siap pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, judul khotbah saya pagi hari ini adalah kitalah, Anda dan sayalah yang mengalahkan dunia. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa iman kita inilah yang mengalahkan dunia. Berarti kitalah orang percaya yang memiliki iman kepada Yesus Kristus yang mengalahkan dunia ini. Mari dengan cepat kita buka Alkitab kita di Yohanes 16 ayatnya yang ke-33. Saya bacakan. Jadi di ayat ini Yesus sendiri yang berkata, ini perkataan Yesus, "Semuanya ini aku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Jadi dari ayat ini kita ketahui ada kenyataan atau ada realitas bahwa di dalam dunia Anda dan saya akan mengalami penganiayaan. Nah, penganiayaan ini dalam bentuk apa saja? Ada dua macam penganiayaan. Penganiayaan yang datang daripada manusia, dan juga penganiayaan yang datang daripada alam atau dari hal-hal yang tidak disebabkan oleh manusia. Contohnya seperti saat ini kita sedang mengalami penganiayaan atau kesulitan oleh karena virus corona atau COVID-19 ini. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah dikatakan bahwa Yesus bilang, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi ketika ada penganiayaan, ketika ada wabah, ketika ada malapetaka datang, kita sebenarnya nggak usah khawatir, nggak usah terkejut kenapa ini terjadi, karena sebelumnya Alkitab sudah berkata bahwa di dalam dunia ini, selama kita hidup di dalam dunia ini, kecuali Anda sudah mati, nah Anda mungkin tidak akan mengalami penganiayaan. Tetapi setiap orang maupun dia orang Kristen, orang yang belum percaya Yesus pun akan mengalami penganiayaan ketika mereka hidup di dunia ini. Anda sepakat dengan saya? Amin. Ya, bahkan di dalam bahasa aslinya dikatakan di sini bahwa di dunia kamu akan mengalami kesengsaraan dan cobaan dan kesulitan dan frustrasi. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saya jadi orang Kristen saya akan bebas daripada segala macam penganiayaan, kesengsaraan, ada cobaan-cobaan yang datang, masalah-masalah datang, kesulitan-kesulitan dan rasa frustasi. Anda akan bebas dari semua hal ini. No way. Yesus tidak mengatakan seperti itu, malah sebaliknya dikatakan bahwa kita akan mengalami semuanya ini. Tetapi nggak usah takut, kuatkan hatimu. Amin. Kita nggak usah terkejut dengan segala macam bentuk penganiayaan masalah yang datang. Dikatakan sebelumnya bahwa dia bilang apa? Kamu beroleh supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Aku katakan ini supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Yesus. Berarti hanya di dalam Yesus ketika kita mengalami penganiayaan ini, mengalami masalah ini, kita hanya bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam siapa? Di dalam Yesus. Nah, realitas dari ayat ini bahwa dunia akan memberikan berbagai macam penganiayaan, tetapi kita tidak usah takut karenanya. Dan ada kabar baik dari sini. Kabar baik dari apa yang Yesus sampaikan, dia sudah mengalahkan dunia untuk kita. Oleh sebab itu, kita haruslah bersukacita. Jadi di tengah-tengah masalah seperti ini janganlah kita merasa sedih, merasa takut, bingung atau mengapain, tetapi dikatakan di sini bahwa bersukacitalah karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini, mengalahkan setiap apa yang kita alami ini. Dia kalahkan semuanya itu untuk kita. Anda masih ingat, masih seger minggu lalu, Jumat yang lalu, Yesus mati di atas kayu salib supaya kita ini bebas dari segala macam depresi, ketakutan, jejak-jejak darahnya. Anda masih ingat? Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Dia mengalahkan dunia untuk semua ini, bahkan dengan darah yang tertumpah pun, dengan tujuan supaya kita ini memiliki damai sejahtera di dalamnya dan tidak merasa takut sama sekali dengan apa yang dunia berikan kepada kita. Nah, menurut Amplifier, terjemahan Amplify di ayat yang sama, Yohanes 16 ayat 33, Amplify klasik dikatakan di sini, bersukacitalah. Kita disuruh bersukacita, bersabar, percaya diri, merasa pasti, tidak gentar karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Yesus telah merampasnya dari kekuatan yang akan mencelakaimu dan telah menaklukkannya bagimu. Amin. Jadi kuasa-kuasa yang ada dunia ini yang akan menganiaya kita, di Amplify klasik ini lebih jelas lagi dikatakan bahwa kita disuruh bersukacitalah, disuruh bersabar, disuruh untuk tetap percaya, merasa pasti, ada kepastian, merasa tidak gentar, merasa tidak patah semangat karena Yesus sudah mengalahkan dunia. Dikatakan di sini bahwa Yesus sudah merampas dari kekuatan itu. Kekuatan yang bisa mencelakai kita itu sudah Yesus rampas dan sudah dia taklukkan. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Mungkin Anda bertanya, Pastor, bagaimana saya bisa percaya diri? Bagaimana saya bisa yakin sepenuhnya? Bagaimana saya bisa tidak gentar? Ada satu kabar baik yang mau saya katakan di sini, bahwa kita bisa memiliki kepercayaan diri 100% tidak gentar, 100% tidak takut dengan setiap penganiayaan ini. Karena kita memiliki apa? Kita memiliki firman Allah. Amin. Kita memiliki setiap janji-janji yang Allah sudah janjikan buat kita. Bagaimana saya bisa percaya diri di dalam situasi seperti begini? Saya punya firman Tuhan. Katakan, saya punya firman Tuhan. Itu sebabnya saya yakin, itu sebabnya saya percaya diri, itu sebabnya saya beroleh sukacita, itu sebabnya saya tidak takut karena saya punya firman Tuhan yang menjanjikan hal-hal yang baik dalam kehidupanku. Sekalipun dunia memberikan begitu banyak masalah dalam kehidupanku. Amin. Nah, mari kita diingatkan kembali dengan janji-janji Tuhan atau integritas atau kepercayaan mutlak akan firman Allah. Saya ingatkan di sini saya akan ingatkan Anda kembali dengan ayat-ayat Alkitab yang memberikan jaminan supaya kita ini bisa memiliki kepercayaan diri kepada Allah dan bisa fokus kepada Yesus Kristus, di mana kita mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera yang 100% bisa kita miliki hanya di dalam Dia. Mari kita buka Yesaya 40 ayatnya yang ke-8. Yesaya 40 ayatnya yang ke-8. Di sini kita akan diingatkan kembali tentang kepercayaan. Kita boleh percaya 100% karena firman Allah punya integritas mutlak. Amin. Maksudnya itu bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya oleh kita anak-anak Tuhan. Nah, saya bacakan, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bumi boleh berlalu. Amin.
Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini boleh berlalu, itu artinya akan datang pada kemusnahannya, pada akhirnya. Tetapi di sini Allah berkata bahwa firman-Nya, perkataannya itu tetap untuk selama-lamanya. Amin, tidak ada akhirnya. Oleh sebab itu, karena kita percaya bahwa firman Allah ini tetap untuk selama-lamanya, kita bisa memiliki kepercayaan diri. Kita bisa percaya, bisa pasti di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami malapetaka ini. Nah, ayat keduanya saya tunjukkan kepada Anda di Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Wah, ini lebih lagi ya, lebih bisa membuka pemikiran kita, pemahaman kita, kenapa saya harus, bagaimana saya bisa percaya diri di tengah kesulitan-kesulitan ini. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia. Ingat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita gantungkan kehidupan kita kepadanya 100%. Dia itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Manusia berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Jadi Allah itu bukan seperti kita yang suka bohong. Kadang kita berjanji pada anak kita, teman-teman kita, pada orang tua kita, tetapi kadang-kala kita itu tidak suka, tidak menepatinya, dan bahkan kita ini bisa berbohong kepada orang-orang lain. Tetapi Allah tidak seperti kita. Oleh sebab itu, kita bisa mempercayai integritas daripada firman Allah, integritas dari setiap perkataannya. Kita bisa percaya Allah 100%. Karena kalau dia sudah berkata, dia pasti akan menepatinya. Nah, Yeremia 1 ayat 12 berkata, ini dalam terjemahan NAS, lalu firman Tuhan kepadaku, engkau sudah melihatnya baik-baik, karena aku mengawasi firmanku untuk melakukannya. Jadi ketika Allah berfirman, dia itu mengawasi, dia akan selalu siap. Ketika ada firman diperkatakan, dia itu sudah siap, lebih daripada siap untuk melakukannya. Karena inilah integritas dia. Kalau sampai dia tidak menepati setiap perkataannya dan tidak memanifestasikan setiap perkataannya, maka semua daripada kita pun tidak akan bisa bergantung kepada Tuhan. Karena Allah sama seperti kita manusia, berbohong dan tidak menepati setiap janjinya. Benar? Amin. Nah, bahkan di Ibrani 1 ayat 3 di sini dalam perjanjian baru dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ini berbicara tentang Yesus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi di sini dikatakan bahwa firman Allah ini penuh kuasa, penuh kekuasaan. Amin. Jadi apa yang membuat Anda bingung atau Anda merasa ragu untuk mempercayai integritas daripada kebenaran firman Tuhan? Karena ini semua sudah Allah perkatakan kepada kita bahwa dia akan melakukan setiap firman yang sudah dia perkatakan. Bahwa dia tidak berbohong, bahwa dia tidak akan ingkar janji. Amin. Dan bahkan di sini dikatakan bahwa firman-Nya itu penuh kuasa. Nah, malah sekarang kalau saya bilang kita ini harus lebih lagi untuk membangun hidup kita ini atas dasar iman. Kita ini lebih lagi di dalam masa yang sulit ini, kita seharusnya lebih rajin lagi untuk membangun hidup kita ini di atas dasar firman Allah. Kita ini seharusnya membangun kehidupan kita ini seperti orang yang ada di Matius 7. Ingat, di Matius 7 diceritakan ada orang yang membangun rumahnya di atas batu. Nah, kita ini harusnya jadi seperti orang yang dibangun di atas rumahnya, yang membangun rumah kita itu di atas batu. Seperti orang ini, ada dua jenis yang akan kita tahu. Ada orang yang membangun rumahnya di atas batu, ada satu lagi yang membangun rumahnya di atas pasir. Kita tahu bahwa ketika badai datang, ketika banjir datang, nah ketika virus corona datang, itu melanda kedua rumah tersebut. Itu artinya ketika virus corona datang, itu bukan cuma melanda orang Kristen saja. Orang Kristen saya lambangkan sebagai orang yang membangun hidupnya di atas batu, rumahnya di atas batu. Dan orang yang tidak percaya, dia membangun rumahnya di atas pasir. Tapi lihat, badai topan
itu datang melanda kedua rumah tersebut. Masih ingat apa yang Yesus katakan, bahwa ketika Anda ada di dalam dunia ini, Anda akan mengalami penganiayaan. Jadi namanya tribulation, penganiayaan, kesulitan itu tidak memilih orang. Dia tidak pilih kau itu anak Tuhan, kau itu anak setan. Dia tidak memilih apakah kau itu pengikut Kristus atau kau bukan pengikut Kristus. Dia tidak memilih apakah kau percaya Yesus atau tidak. Di sini dikatakan bahwa topan dan angin itu datang, bahkan banjir itu datang melanda ke rumah kedua rumah tersebut yang dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Ini melambangkan kehidupan kita, bahwa semakin lagi kita itu harus bangun kehidupan kita ini di dalam firman Tuhan. Rumah kita ini kita bangun di atas batu. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa barang siapa yang mendengar dan melakukan perkataannya atau firman-Nya, rumahnya atau hidupnya akan berdiri teguh. Jadi kita lihat masalah datang, tetapi orang yang berdiri, yang membangun rumahnya di atas firman Tuhan, di atas batu, yaitu Yesus Kristus, dia akan tetap teguh, dia akan tetap berdiri. Amin. Jadi ini saatnya ketika kita mengalami kesulitan seperti ini, kita jangan hanya main gereja saja, play church. Apa maksudnya play church? Maksud saya di sini bahwa kita jangan cuma hanya datang ke gereja aja setiap minggu, ketika ada khotbah bilang amin, haleluya. Namun kita ini ketika kita pulang, kita tidak sungguh-sungguh mengingat apa yang kita dengar dan melakukan apa yang kita dengar di gereja tadi. Atau ketika Anda baca firman Tuhan, Anda sebenarnya cuma sekedar baca doang, agar checklist hari ini selesai, renungan saya selesai. Jadi itu sudah selesai. Nah, ini saatnya kita jangan main gereja. Jangan ikut-ikutan kayak orang yang hanya datang pergi ke gereja saja untuk absen doang, untuk nyetor tampang doang, nyetor muka doang, atau cuman ayolah pergi ke gereja karena diajak teman. Amin, digedor-gedor pintu kamarnya. Nah, ini saatnya kita tidak bermain gereja. Ini saatnya kita sungguh-sungguh apa firman yang kita dengarkan hari ini itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata bahwa ketika kita bangun rumah kita di atas batu, di atas Yesus Kristus. Amin. Rock itu tuh Yesus Kristus. Ingat yang saya jelaskan bahwa ketika Petrus berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata di atas batu ini, di atas perkataan engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah yang hidup. Jadi di rumah kita dibangun, kehidupan kita ini dibangun di atas anak Allah, di atas Mesias yaitu Yesus Kristus, Allah yang hidup. Maka rumah kita ini, kehidupan kita ini akan tetap teguh berdiri di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah topan yang datang, bahkan banjir melanda kehidupan kita. Kita tetap berdiri karena kita dibangun berakar kokoh di dalam batu tersebut yaitu Yesus Kristus. Ada haleluya. Amin. Oh haleluya. Jadi bagi Anda yang masih suka main gereja, ini bukan saatnya kita bermain-main lagi. Karena dunia ini akan semakin mendekati kiamat, akan mendekati hari akhirnya. Bukan semakin gampang kita hidup. Dunia ini bukan semakin easy untuk kita bisa hidup, tapi akan semakin banyak penganiayaan yang akan muncul. Karena Yesus sendiri sudah bilang pada akhir zaman akan ada gempa bumi, akan ada perang, akan ada sakit penyakit, akan ada malapetaka, gunung meletus segala macam. Itu tanda-tanda akhir zaman. Nah, bagaimana kita menyingkapi apa yang akan terjadi pada akhir zaman ini? Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu supaya engkau memiliki damai sejahtera. Dia sudah kasih peringatan terlebih dahulu supaya kita ini kembali bangun kehidupan kita itu di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya kita tetap tidak teguh, tidak digoncangkan, tidak diombang-ambingkan oleh apa yang datang daripada dunia ini, apa yang dibuang oleh iblis di hadapan kita. Kita tidak akan takut. Nah, kita lihat Lukas 10 ayat 19. Oke? Jadi mulai bangun. Kembali saya dorong Anda untuk mulai bangun kehidupan Anda di atas firman Tuhan. Karena kembali lagi saya katakan bahwa imanmu yang dimana imanmu akan kebenaran firman Tuhan, imanmu yang ada kepada Allah, itulah yang akan mengalahkan dunia ini dan segala macam tipu dayanya. Amin. Dan segala macam permasalahan yang akan dia berikan kepadamu, imanmu lah yang akan mengalahkan mereka. Imanmu lah yang akan mengalahkan
mengalahkan dunia ini. Jadi imanmu adalah kemenanganmu. Amin. Ketika imanmu hilang, engkau kalah. Ketika imanmu semakin bertumbuh lagi, semakin hidup lagi, semakin kau isi lagi hatimu dengan firman Tuhan, imanmu akan semakin dibangun, semakin tinggi lagi. Jadi meskipun ada badai apapun yang mau datang sekarang ini juga, engkau tidak akan bisa dikalahkan. Imanmu adalah kemenanganmu. Katakan bersama-sama dengan saya, imanku di dalam Yesus Kristus adalah kemenanganku. Amin. Oke, Lukas 10 ayat 19. Di sini Yesus berkata bahwa sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ayat ini sungguh memberikan satu kekuatan, sungguh memberikan suatu sukacita yang besar kepada kita, bahwa bukan cuma iman kita ini saja yang mengalahkan dunia, tetapi Yesus sudah memberikan juga kepada kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dituntun oleh Roh Allah, suatu kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, ular dan kalajengking di sini melambangkan sakit penyakit. Amin. Ular dan kalajengking itu melambangkan sakit penyakit dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh yang lain. Jadi Anda itu punya kuasa. Amin, Anda punya otoritas untuk bisa menginjak ular dan kalajengking. Ingat saya katakan bahwa iblis itu sudah ada di bawah kaki kita. Yesus sudah menang atas iblis. Jadi segala macam pekerjaan-pekerjaan iblis, mau dia kasih sakit penyakit, mau dia kasih masalah, mau dia kasih perselisihan satu sama lain, itu sudah Yesus kalahkan. Dia udah ada di bawah kaki kita. Jadi Anda bisa menginjak sakit penyakit COVID-19, ku injak kau di bawah kakiku. Kau tidak punya kuasa untuk bisa mencelakai aku. Amin. Sebut aja kekuatan apapun yang daripada musuh yang datang kepadamu, kau udah punya kuasa untuk bisa menahannya. Amin. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Itu yang Yesus katakan, kuasa diberikan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk bisa mematahkan sakit dan penyakit, bahkan menahan kekuatan musuh yang lain, agar mereka itu tidak bisa melukai kita atau membahayakan kita. Haleluya. Anda senang, Anda diberkati bahwa kita ini punya kuasa atas kekuatan musuh. Amin, saya diberkati. Haleluya, saya diberkati. Katakan, saya diberkati. Ingat, kembali kita memiliki kuasa. Seperti yang dikatakan oleh Matius 16 ayat 18 sampai 19, kita ini dikasih kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Amin. Nah, saya punya pertanyaan, apakah Anda sudah akhir-akhir ini sudah mengikat iblis? Sudah mengikat sakit penyakit? Apakah akhir-akhir ini Anda sudah menggunakan kuasa Anda untuk mengikat sesuatu yang tidak Anda inginkan dalam kehidupan Anda? Sudahkah Anda mengatakan kepada setan apa yang dia tidak bisa lakukan dalam kehidupan Anda? Sudahkah Anda memakai mulut Anda yang adalah senjata Anda dengan perkataan firman Tuhan? Kau perkatakan kepada iblis atau kepada sakit penyakit, agar mereka tidak bisa menjamahmu, agar mereka itu tidak bisa tinggal di dalam tubuhmu. Atau kalau Anda sedang mengalami sakit penyakit, apakah Anda sudah menggunakan kuasa Anda untuk mengusir sakit penyakit atau mengikat sakit penyakit yang ada di dalammu ini? Atau apakah Anda sudah, kalau Anda kekurangan uang, apalagi zaman seperti begini semua lockdown, gak bisa bekerja, apakah Anda sudah menggunakan kuasa Anda untuk berkata kepada keuanganmu, atau berkata kepada iblis supaya dia itu melepaskan tangannya dari keuanganmu, dari uangmu? Atau sudahkah Anda menggunakan kuasamu untuk memperkatakan sesuatu kepada negaramu terhadap virus corona untuk tidak bisa menjamah negaramu, atau perekonomian yang ada di negaramu ini untuk bisa kembali bangkit, increase, meningkat, berlipat ganda? Sudahkah Anda gunakan kuasamu? Jangan lupa, ketika kita berdiri di dalam otoritas yang Yesus berikan kepada kita, tak ada yang bisa mencelakaimu. Jadi kalau Anda kena sesuatu masalah,
ada masalah datang kepada Anda, ada penyakit yang ada di dalam tubuhmu, ingat Anda punya kuasa. Anda mau izinkan itu penyakit itu tinggal di dalammu, atau kemiskinan ini tetap ada di dalammu, itu tergantung bagaimana Anda menggunakan kuasamu atau tidak. Jadi sejak Yesus berkata, dalam dunia Anda dan saya akan mengalami penganiayaan. Nah, mari kita jawab pertanyaan yang selalu ada di dalam pikiran setiap orang. Mengapa ada penganiayaan di dunia? Mungkin Anda akan bertanya, atau orang akan bertanya kepada Anda, mengapa ada penganiayaan di dalam dunia ini? Nah, saya akan membahas yang pertama, tentu saja seperti yang saya jelaskan dulu. Karena pelanggaran Adam. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, karena ada pelanggaran Adam atau yang dinamakan dengan dosa asal, karena kejatuhan Adam. Karena ketika Adam berdosa, maka ada penganiayaan di atas dunia ini. Nah, kita baca di Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12, di situ dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi mengapa ada penganiayaan di dunia? Karena melalui dosa Adam, maut melalui dosa masuk ke dalam dunia kepada semua orang. Minggu lalu saya jelaskan bahwa maut itu ada di Taman Eden, betul? Tetapi maut itu tidak punya kuasa. Ketika Adam berdosa, maka maut itu memiliki kehidupan. Maut itu ada di sana tapi dia tidak hidup. Tapi ketika Adam berdosa, Adamlah lewat dosanya memberikan kehidupan kepada maut itu, sehingga maut bisa masuk ke seluruh dunia dan menjalar kepada semua orang. Dan kita berkata, oleh karena itu semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Kita lihat di Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini saya mau katakan bahwa kabar baiknya adalah ada sesuatu yang lebih besar dari dosa Adam. Itu yang dinamakan dengan kasih karunia. Garis bawahi kasih karunia yang berlimpah dan karunia kebenaran melalui Yesus Kristus, yang mana ketika kita terima akan membuat kita ini memerintah sebagai raja dalam hidup ini. Amin. Dosa boleh masuk, ada penganiayaan boleh masuk, maut boleh masuk, tetapi di sini kabar baiknya bahwa ada jalan keluarnya, di mana oleh Yesus Kristus kita menerima kasih karunia yang berlimpah dan karunia kebenaran, sehingga kita bisa memerintah sebagai raja dalam hidup ini. Ingat, Anda berkuasa, Anda punya otoritas. Jadi kenapa ada penganiayaan di dalam dunia ini? Karena ada dosa Adam. Yang kedua, karena ada realitas setan. Ada Allah, ada setan. Kita nggak bisa bohong, kita nggak bisa katakan bahwa nggak ada setan. Alkitab benar-benar berkata bahwa setan itu dibuang ke bumi ini. Dan ketika Adam berdosa, secara mutlak Adam memberikan kekuasaan bumi yang tadinya diberikan kepada Adam, kepada iblis, kepada setan. Oke, jadi ada setan di dunia ini. Oleh sebab itu ada penganiayaan. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 10 ayat 10, dikatakan di situ bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di Alkitab dikatakan bahwa iblis ini, setan ini adalah si pencuri, bahkan si pembohong, bapa segala pembohong. Jadi realitas si iblis ini ada. Kenapa penganiayaan ada di bumi? Karena memang ada si setan di bumi ini, ada si pencuri di bumi ini. Dan kalau Anda baca 2 Korintus 4 ayat 3-4 dikatakan, jika Injil yang kami beritakan itu masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau Anda bilang begini, kenapa susah banget saya menyebarkan kabar baik kepada tetangga saya yang belum mengenal Yesus, kepada orang lain, susah banget gitu loh. Udah kasih tahu penjelasan gimana pun juga, tapi tetap aja mereka itu nggak percaya. Bahkan nggak ada satupun yang mereka pahami. Bahkan mereka membenci kita. Nah, ini dikatakan bahwa Injil itu tertutup bagi mereka yang akan binasa. Ayat 4 lah di sini dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jelas
Orang-orang yang tidak percaya itu matanya tertutup. Nah, kenapa pikiran mereka itu tertutup? Karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Yaitu iblis, si pencuri tadi. Amin. Sehingga mereka mau gimana pun juga kita injili, tetap aja tidak bisa menerimanya karena mereka itu buta, tertutup, sama sekali nggak melihat cahaya kemuliaan Kristus lewat Injil tadi yang adalah gambaran Allah. Kalau Anda mau baca lebih jelas lagi, Anda boleh baca di rumah. Amin. Bahkan di Efesus 6 ayat 12 dikatakan kenapa ada penindasan. Ini ayat satu lagi yang akan memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika kita hidup ini, perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kita ini hidup, kita berjuang bukan melawan saudara-saudari kita, bukan tonjok-tonjokan atau berperang dengan sesama kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa lawan kita ini adalah pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berarti pertarungan kita ini adalah melawan pertarungan roh-roh jahat. Ingat, kerajaan Allah adalah pemerintahan. Nah, kerajaan iblis pun suatu pemerintahan. Makanya di situ ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Setiap daerah-daerah yang serem, daerah-daerah di mana orang-orang ketakutan, di situ ada penghulu-penghulunya, di situ ada kuasa-kuasa kegelapan. Anda paham yang saya maksudkan? Bahwa ada pemerintah-pemerintahan, ada iblis, ada setan, ada iblis, ada roh-roh jahat. Ini level-level pemerintahan mereka. Amin. Jadi kita akan melawan mereka, bukan melawan saudara-saudaramu. Kalau saudaramu melawan engkau, itu dia lagi dipakai oleh roh jahat. Amin. Ketika kawan saudaramu itu, saudarimu itu mulai cemburu, mulai iri hati, mulai maki-maki kamu, itu dia sedang dirasuki oleh roh jahat. Itulah yang akan kita lawan, bukan saudaramu yang kita lawan. Nanti kita akan bahas di pembicaraannya, topik yang lain lagi masalah ini. Tetapi kita lihat di sini bahwa kenapa ada pengayaan di bumi ini, di dunia ini, karena ada realitas dari si setan hidup di bumi ini, dan ada dia yang disebut si pencuri, yaitu si setan tadi. Tapi kabar baiknya, kita memiliki kuasa atas setan. Kabar baiknya, kita ini bisa mengikat dia dalam nama Yesus. Apakah Anda percaya dalam nama Yesus? Nah, kalau Anda percaya dalam nama Yesus, pakai kuasamu. Amin. Ketika lihat sesuatu dicuri daripadamu, kesehatanmu dicuri, pergunakan kuasamu dengan perkataan dalam nama Yesus, iblis kau kutengking, kau kuikat, kau tidak bisa melukai siapapun. Oleh bilur-bilur darah Yesus, aku perkatakan bahwa ibuku atau saya, anakku sembuh dari sakit penyakit. Jadi setan kau nggak punya kuasa lagi. Amin. Jadi kalau Anda mempercayai kuasa nama Yesus, di dalam nama Yesus ada otoritas yang besar, tentu saja Anda bisa Anda bisa menang atas pertarungan Anda melawan setan dan juga antek-anteknya. Haleluya. Nah, lanjut di 1 Yohanes 5:18-19. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dikatakan di sini, tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi jelas sekali ada realitas daripada si iblis. Tetapi sekalipun kita tahu ada iblis di dunia ini, ada si pencuri di dunia ini, kita masih bisa hidup di mana setan tidak bisa menjamah kita. Haleluya. Amin. Ini kabar baiknya, kita hidup di dunia yang setan ada, setan penguasa, pencuri ada di mana-mana, antek-antek iblis ada di mana-mana, tetapi dia tidak bisa menjamah kita. Nah, Anda tahu kan bahwa tujuan iblis hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin. Jadi kalau ada hal-hal dalam hidupmu yang kelihatannya seperti itu, lawanlah si iblis. Karena itu tujuannya dalam hidupmu, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ya, di dunia ada penganiayaan, namun kita ini berbeda. Katakan, saya berbeda.
ada penganiayaan, ada kesulitan, ada malapetaka di dunia ini, tetapi saya berbeda karena Alkitab berkata Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Tuhan akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuh kita, di hadapan setan, di hadapan malapetaka, ante-ante iblis. Hidangan itu tersedia bagiku. Jadi di tengah-tengah musibah yang kita alami saat ini, seluruh dunia mengalami lockdown, seluruh dunia mulai berusaha untuk tidak mendapatkan virus corona di dalam tubuh mereka, di dalam negara mereka. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita bisa mengangkat wajah kita bisa bersuka cita, kita bisa memandang ke meja hidangan yang sudah Tuhan siapkan di hadapan musuh-musuh kita. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan persiapkan hidangan itu di hadapan musuh kita. Musuh kita berusaha untuk mengalahkan kita, tetapi yang kita lihat apa? Hidangan kita ini. Kenapa? Karena musuh kita sudah dikalahkan. Dia tidak bisa menjamah kita selagi fokus kita itu kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, dan kita menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika ada masalah, jangan berseru, Tuhan tolonglah saya, no way. Gunakan kuasamu. Amin. Ketika ada pencuri mau masuk rumahmu, nggak mungkin kau berdoa, Tuhan tolonglah usir si pencuri itu. Kau yang usir si pencuri itu. Amin. Jadi di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kesulitan seperti ini, penganiayaan seperti begini, ini saatnya bagimu untuk berdiri teguh sebagai anak Allah, mempergunakan kuasamu untuk melawan si iblis. Dan ketika kau lihat si iblis, kau sudah lihat ada hidangan tersedia. Kenapa? Ketika kau memperkatakan firman Tuhan melawan iblis, Tuhan yang berperang, kau yang bersuka cita mengambil kemenangannya. Haleluya. Jadi arahkan mata hati kita ini terhadap hidangan Tuhan. Ketika ada masalah kekurangan datang, kau cuma bisa tersenyum. Amin. Kenapa? Tuhan adalah gembalamu. Aku pasti tidak akan kekurangan. Kalau ada orang mencuri hidanganku, dia kuusir, dia kutengking. Amin. Iblis tidak bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan Anda dan keluarga Anda. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kenapa ada penganiayaan di bumi ini? Karena ada kutuk. Anda jangan lupa bahwa kutuk pun datang dari pelanggaran Adam. Kutuk ada di atas bumi ini. Di surga nggak ada kutuk. Oke, di dunia orang mati itu nggak ada kutukan. Tetapi di bumi ini ada kutuk. Tidak usah terkejut kalau ada kutuk. Karena apa? Karena ada jalan keluarnya. Jadi jangan seenaknya mengatakan, kukutuk kau untuk jadi monyet, kukutuk kau jadi kucing, kukutuk kau dan seluruh keluargamu itu mati, kukutuk seluruh keluargamu itu sial. Jadi ketika orang memperkatakan kutukan kepadamu, kau tahu bahwa kutuk-kutuk yang ada di bumi ini, kutuk-kutuk yang ada dalam perjanjian lama, itu sudah dipatahkan oleh Yesus Kristus. Yesus naik ke atas kayu salib bukan cuma nanggung dosa-dosa kita, tapi untuk apa? Menebus kita dari segala macam kutuk-kutuk hukum Taurat. Sebutkan saja kutuk-kutuk apa? Tangannya pengkor, atau kakinya nanti bengkak, atau kutuk-kutuk macam apa lagi yang bisa kau sebutkan, sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 13 berkata bahwa Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, itu dia jalan keluarnya. Kalau Anda orang Kristen, ketika orang mengutuk Anda cuma ketawa doang. Oke, anak-anak Tuhan, ketika ada orang memperkatakan kutuk, cuma bilang dalam nama Yesus mental semua, karena Yesus sudah menebus aku dari seluruh kutuk-kutuk Taurat, dari segala macam kutuk yang kau belum lontarkan kepada keluargaku, kepada aku pun, itu sudah ditanggung semua. Jadi ngapain saya mesti takut dengan kutukanmu? Amin. Justru saya memperkatakan, Tuhan ampuni dia, biar kutuk yang dia perkatakan itu tidak mengenai dia dan keluarganya. Karena kita ini anak Tuhan disuruh untuk apa? Melawan iblis, bukan melawan orang tersebut. Dia lagi dipakai iblis, oke? Jadi perkataan kita itu yang melawan roh-roh jahat. Nah, sekarang yang keempat, kenapa ada penganiayaan di bumi ini? Karena free will manusia, kehendak bebas manusia. Nah, jangan Anda bisa, wah berarti saya nggak bisa pakai kehendak bebas saya dong. Nanti akan ada penindasan, akan ada masalah di bumi ini. Tapi sebenarnya ini merupakan kabar baik bagi kita. Itu berarti bahwa kita ini memiliki pilihan, di mana kita dapat menggunakan pilihan kita itu. Kalau kita punya free will, kita bisa menggunakan pilihan kita itu untuk memilih hal yang baik, untuk memilih firman Tuhan, dan kita bisa memilih kehendak Allah
yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ingat, pilihan Anda itu adalah otoritasmu. Jadi kalau Anda memilih sesuatu yang tidak baik, nah kuasamu itu akan berjalan di sana, di hal yang tidak baik. Tapi kalau Anda memilih sesuatu yang baik, apalagi itu berdasarkan firman Tuhan, itulah kekuatanmu, itulah otoritasmu. Nah, yang keempat, kenapa ada penganiayaan? Karena kehendak bebas kita ini, Alkitab juga sudah berkata di Ulangan 30 ayat 19. Di sini jelas sekali bahwa manusia memiliki kehendak bebas atau free will. Ulangan 30 ayat 19 saya bacakan karena mengingat waktu. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi di sini Allah berkata bahwa pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi Allah memperkatakan bahwa ada kehidupan, ada kematian, ada berkat, ada kutuk. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada kita, pilihlah kehidupan supaya kita ini bisa hidup, kita dan juga keturunan kita ini, kalau kita pilih kehidupan. Nah, kalau ini merupakan ide manusia, tetapi ini idenya Allah supaya kita ini memilih kehidupan. Bukan mamamu yang suruh kau memilih, bukan bapakmu yang menyuruh kau memilih, bukan pendetamu yang menyuruh engkau memilih kehidupan, tapi Allah sendiri yang berbicara kepada Anda dan saya hari ini untuk memilih kehidupan supaya kita ini bisa hidup, kita dan juga keturunan kita. Nah, salah satu alasan kenapa ada masalah di bumi ini karena pilihan manusia dan pengaruh dari pilihan itu. Nah, kalau Anda memilih untuk membunuh ternak tetangga Anda, otomatis akan ada masalah. Jadi masalah ini bukan datang daripada iblis, Anda sendiri yang menimbulkan masalah. Kemudian tetanggamu bunuh ternakmu yang lain, kemudian mulai berantem, tonjok-tonjokan. Nah, masalah tercipta, masalah timbul karena apa? Pilihanmu. Nah, saya kasih contoh lagi karena Anda ini emosi, cepat sekali marah. Amin. Anda memilih untuk apa? Terpancing omongan dia. Untuk akhirnya Anda beribut dengan dia. Dan kemudian terjadi tonjok-tonjokan. Duanya bonyok. Dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Sister Marito harus antarin Anda dan juga teman Anda yang berantem itu ke rumah sakit. Dan akhirnya apa? Pengaruh daripada pilihan Anda yang salah itu, Anda akhirnya apa? End kontrak. Dipulangin ke Indonesia. Jadi kemudian aku bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Lah, Tuhan bilang, saya nggak tahu apa-apa, kau punya pilihan. Kusuruh kau pilih berdamai. Kusuruh pilih kau itu mengasihi saudaramu. Tapi kau memilih untuk tidak mengasihi, kau terpancing dengan ucapan dia. Kalian berantem, kenapa saya yang disalahin? Amin. Jadi lihat, ada penganiayaan, ada kesulitan, ada masalah di dunia ini karena kehendak bebas kita sendiri. Jadi ingat, di sini Allah sudah berkata untuk pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah mengampuni, pilihlah kasih, pilihlah kemerdekaan, pilihlah Roh Kudus, pilihlah segala hal-hal yang baik. Jadi kalau sampai ada hal-hal buruk terjadi dalam hidupmu, cek dulu. Jangan buru-buru bilang, oh Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupku. Oh Tuhan mencobai saya dengan hal seperti ini. No, kau dicobai oleh keinginanmu. Itu kata Alkitab. Kita ini dicobai oleh keinginan kita, keinginan daging kita. Nah, salah satunya ketika ada masalah dalam hidupmu, jangan buru-buru salahkan iblis, jangan buru-buru salahkan Tuhan, tapi cek dulu apakah pilihanmu itu yang membuat engkau memiliki masalah, memiliki penindasan dalam kehidupanmu dan keluargamu. Amin. Haleluya. Dan yang kelima, kenapa ada kesulitan, ada masalah dalam dunia? Karena ada ketakutan di dalam dunia ini. Amin. Nah, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang bukan dari dunia ini. Amin. Kita ini Tuhan kasih roh yang bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Anda boleh baca di 2 Timotius 1 ayat 7. Yang Allah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya bukan roh ketakutan. Tetapi di dunia ini, orang-orang yang beroperasi dalam ketakutan, mereka akan mengalami masalah. Diancam siapapun juga takut, ya kan? Baru tengah malam mati lampu, tiba-tiba ada pohon semua bergerak takut, dibilang itu setan, ya kan? Baru dengar bilang begini, kilang-kilang udah mulai mengalami masalah krisis, takut, nggak punya pekerjaan. Tapi kita ini berbeda. Ya, jemaat-jemaat Simpang Pulang kita ini orang-orang yang berbeda. Katakan saya berbeda. Ada perbedaan antara kita dan dunia. Amin.
Yesus berkata bahwa di Yohanes 18:36 Yesus berkata bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Apakah Anda dan saya ini adalah anak-anak kerajaan Allah? Amin. Jika Anda bilang Anda ini anak kerajaan Allah, Anda anak Allah, Anda memiliki kerajaan Allah, berarti Anda ini bukan dari dunia. Katakan Anda berbeda. Saya berbeda. Tunjuk kiri kananmu, bilang kamu berbeda. Kamu berbeda, kamu bukan dari dunia. Kamu bukan dari dunia, kamu dari kerajaan Allah. Kamu dari kerajaan Allah. Katakan saya dari kerajaan Allah, saya berbeda. Oke? Ada ketakutan di dalam dunia ini, tetapi kabar baiknya kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan yang sedang ada di dalam dunia ini. Bahkan iblis yang ada dibilang raja kegelapan itu ada di dunia ini, tetapi puji Tuhan kita sudah dipindahkan masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih, yaitu Yesus Kristus. Anda boleh baca di Efesus. Kita mungkin ada di rumah kita sekarang, tapi ada suatu perbedaan besar. Sekarang ini adalah waktu untuk kita bersiap-siap untuk masa depan kita. Nanti setelah virus ini berlalu, kita mulai beraktivitas untuk normal lagi. Tapi Anda sudah bersiap-siap untuk maju terus di dalam Tuhan, untuk maju terus sebagai anak-anak Allah. Ini waktunya buat kita untuk maju kembali dengan kekuatan penuh. Amin. Bukan berarti dunia sekarang paralyzed oleh virus corona, Anda pun dilumpuhkan oleh virus corona. Tidak, tapi ini adalah waktu buat kita untuk kembali diisi kembali dengan firman Tuhan, dan kemudian kita akan maju kembali dengan kekuatan penuh menggunakan otoritas dan kuasa yang sudah diberikan kepada Yesus. Kenapa? Karena Anda bukan dari dunia ini, Anda adalah orang yang berbeda. Anda datang dari kerajaan Allah. Yesus sendiri bilang, aku bukan dari dunia ini. Kalau saja aku datang dari dunia ini, maka tentara-tentaraku, saudara-saudaraku pasti akan datang untuk mengambil dia. Oke? Jadi kembali lagi, Anda berbeda, Anda bukan dari dunia ini. Nah, sekarang juga waktunya bagi Anda untuk memutuskan untuk siapa Anda hidup dan apa sesungguhnya akan Anda hidupi. Waktunya Anda memutuskan untuk siapa Anda hidup dan untuk kehidupan apa yang akan Anda hidupi. Amin. Mau hidup seperti dunia atau mau hidup seperti anak Allah. Mau hidup dia seperti cara-cara kerajaan Allah. Ini waktunya untuk Anda untuk bisa memutuskan. Di dalam dunia kita ini, di dalam rumah kita ini yang masih terlockdown, putuskan Anda mau hidup terus ngikutin seperti dunia, diam di rumah, nonton aja nggak tahu mengapa-ngapain, komplain melulu, atau Anda akan selalu hidup terus membangun iman Anda di dalam firman Allah, membangun kehidupan Anda dalam firman Allah, dan kemudian Anda akan maju menggunakan kuasamu, otoritasmu. Jadi siapakah kita ini? Anda anak Allah. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Siapa kita ini? 1 Petrus 2 ayat 9 ayat dan 10 di sini katakan bahwa kita ini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita ini adalah bangsa pilihan. Siapakah Anda dan saya? Kita imamat yang rajani, kita ini bangsa yang kudus, kita ini umat kepunyaan Allah, dan kita ini dibuat berbeda. Anda berbeda. Katakan, saya berbeda, kita semua berbeda. Jangan pernah lupakan itu. Amin. Dan ini ada kunci yang akan saya berikan untuk memproklamirkan puji-pujian kepada Allah, buat keputusan untuk percaya dan mengejar kehendak Allah, mengejar firman Allah, mengejar kerajaan Allah. Satu alasan kenapa pujian tidak keluar dari dalam hatimu adalah karena Anda belum membuat keputusan. Jadi buat keputusan untuk mengejar kehendak Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Amin. Malapetaka tidak akan bisa memberikan Anda segala sesuatu yang Anda inginkan, tetapi kerajaan Allah lah yang bisa memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata bahwa kita ini jangan mau
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang mengagumkan saat kita mengangkat hidup kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan, itu yang namakan luar biasa. Mempersembahkan hal-hal yang kudus, tubuhmu ini kau persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang sempurna di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dunia membentuk Anda menjadi seperti mereka. Dunia ketakutan, boleh ketakutan, tapi Anda tidak ketakutan. Amin. Lihat, segala sesuatu yang datang dari dalam, sebenarnya targetnya adalah firman Allah yang ada di dalammu. Penganiayaan ini, kesulitan, masalah itu datang, iblis datang untuk memberi Anda cobaan-cobaan. Yang dia cari itu adalah firman Allah yang ada di dalammu. Amin. Yang dia kejar itu firman yang ada di dalam hatimu ini. Itu yang dia inginkan. Ketika dia mendapatkan perhatian Anda, ketika Anda teralih dari firman Tuhan, Anda udah berada dalam cengkramannya. Karena ketika ada sakit penyakit, yang Anda pikirkan, mau mati saya. Udah dapat COVID-19, terus gimana lagi hidup saya? Bagaimana keluarga saya? Akhirnya seluruh fokus Anda itu teralih kepada si iblis. Teralih pada masalah-masalah, bukan kepada Tuhan. Jadi ingat, kalau ada masalah, ketika iblis datang kepadamu, yang dia cari firman Allah. Kalau firmanmu ini tidak tertanam dengan baik di dalam hati, itu akan mudah untuk dicekik. Kayak perumpamaan tentang penabur, ya kan? Itu ada firman yang sudah tertanam tapi dicekik. Itulah iblis yang akan mencekik firmanmu. Kalau firmanmu itu tidak kau tanamkan dalam hatimu dan kau lakukan dalam kehidupanmu. Haleluya. Ingat, kita ini bukan orang-orang yang menerima roh perbudakan. Amin. Yang takut lagi, tapi kita ini sudah menerima roh yang menjadikan kita ini anak Allah, sehingga kita bisa berkata ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Amin. Kita ini berbeda. Ingat, Anda dan saya berbeda. Jadi jangan mau untuk dibentuk oleh dunia ini. Haleluya. Dan terakhir, ini yang terakhir yang akan saya berikan kepada Anda. Di Yohanes 17 ayat 15 sampai 18, ini doa Yesus sebelum dia sebelum dia mati dan kembali ke surga. Ini yang dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. 16, mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia ini. 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Oke? Jadi dari ayat ini kita tahu kita ada di dunia, tapi kita bukan dari dunia. Yesus sendiri yang berkata bahwa dia sendiri yang mengutus kita ke dalam dunia. Dan Yesus berdoa agar kita ini dikuduskan. Dikuduskan artinya di set apart, dipisahkan dari dunia. Melalui apa? Kita ini terpisahkan dari dunia ini atau dikuduskan dari dunia ini melalui apa? Melalui kebenaran. Apa itu kebenaran? Melalui firman Tuhan. Amin. Makanya perbaharui budi kita ini supaya kita tidak jadi seperti dunia ini. Hal yang bisa memisahkan kita dari dunia ini yaitu lewat tadi kebenaran firman Tuhan. Itu yang membuat Anda dikuduskan atau dipisahkan. Jadi rajin-rajin bangun hidup Anda dalam firman Tuhan, karena itulah yang akan memisahkan Anda dari dunia ini. Nah, kita sungguh sebenarnya berbeda dari dunia. Jadi jangan katakan, oh iya, Anda boleh tinggal di dunia, tapi jangan suka menyamakan diri seperti dunia. Zaman now. Nah, itu dulu, katakan zaman now. Saya nggak dari zaman now. Saya nggak dari dunia ini. Saya dari kerajaan Allah. Jadi kesimpulannya bahwa sebenarnya sekalipun kita ini ada di tengah-tengah dunia, tetapi kita memiliki imun atau kekebalan ketika semua sampah dunia ini dilemparkan kepada kita, kita punya imun atau kita punya kekebalan. Yaitu melalui percaya dalam kebenaran, percaya dalam Injil, percaya dalam kemenangan Yesus. Amin. Jadi buatlah pilihanmu, mau pilih firman Tuhan atau mau pilih firman dunia. Jangan sering-sering baca koran, jangan sering-sering nonton berita di dunia ini. Karena apa? Karena apa yang kau
kau tonton itu akan masuk ke dalam pikiran, kemudian masuk ke dalam hatimu. Kalau setiap hari Anda baca Alkitab, itu masuk dalam pikiranmu dan firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Ketika ada masalah, Anda tidak akan lihat masalahnya, Anda akan selalu berikan solusi, karena Anda lah itu yang memberi solusi. Anda tidak akan takut dengan apa yang Anda hadapi, karena Anda lah yang menang atas mereka. Anda dan saya lah yang mengalahkan dunia ini. Amin. Haleluya, katakan saya yang mengalahkan dunia ini. Oke? Nah, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kita yang mengalahkan dunia ini karena kita ini berbeda. Kita bukan dari dunia ini, kita ini datang dari kerajaan Allah dan sudah dibenarkan, sudah dipisahkan dari dunia ini melalui kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kepada kita sudah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan diberikan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi kita inilah yang menang atas dunia melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus dan melalui kehidupan kita yang dibangun di atas firman Tuhan. Amin. Anda dan saya adalah orang-orang yang membangun rumahnya di atas batu, di atas Yesus Kristus, di atas kebenaran. Dan kita ini ketika badai datang, topan datang, kita tetap berdiri teguh dan kita ini adalah pemenang. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. Jangan lupa untuk terus memuliakan Allah dengan perpuluhan dan persembahan kita, dan kemudian tetap menggunakan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang baik, memberkati orang lain dengan firman Tuhan. Amin. Dan jangan lupa pergunakan kuasamu. Pilihlah hidup dan pilihlah berkat Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dan seluruh jemaat Simpang Pulai, biarlah sepanjang minggu ini engkau menjadi berkat dan memberkati orang lain. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.